sebelumnya Bu ya. Ya, halo. Kami dari CGP, saya Ibu Fitriana CGP Angkatan 5 ini dapat tugas Ibu untuk studi kasus atau juga wawancara dengan sekolah Ibu ya. Jadi kami belajar tentang cara pengambilan keputusan tentang dilema etika di sekolah atau di lapangan kan banyak sekali kasus-kasus ya. Kami di sini diminta untuk belajar cara pengambilan keputusan yang benar atau yang baik itu seperti apa. Saya minta waktunya gitu. Oke, monggo. Nanti saya jawab apa yang bisa saya sampaikan. Mampu saya nggih. Oke, Bu, pasti. Yang pertama Ibu ya, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Ibu ya di lapangan di sekolah Ibu di SDN mana Ibu ini? SDN Koden Kembang. SDN Koden Kembang. Ya, perkenalkan saya Ibu Siti Uswatun Hasanah, kepala sekolah di SDN Koden Kembang, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Terima kasih waktunya Bu Fitri. Saya mungkin bisa bantu jawab dalam pengambilan mengidentifikasi dilema etika yang ada di sekolah kami. Dilema etika itu benar melawan benar, bisa juga benar melawan salah. Nah, dalam pengambilan keputusan seperti ini, situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, memang ada semacam pemikiran-pemikiran yang harus kita terapkan. Misalnya, ada kasus-kasus dua anak ini misalnya ya, ada anak tidak naik kelas nantinya. Sementara yang satu anak ini layak untuk dinaikkan. Ada dua macam misalnya. Pertimbangan-pertimbangan yang bisa saya ambil. Kalau tidak dinaikkan, anak ini nanti menjamin tidak untuk bisa menjadi pintar. Nah, kalau dinaikkan anak ini, bagaimana hasilnya nanti? Nah, dilihat dari dinamika etika ya, dilema etika. Saya mencoba untuk mengangkat, memberikan motivasi kepada anak tersebut yang cenderung tidak naik. Saya ajarkan, saya berikan arahan-arahan kepada guru-guru, terutama wali kelasnya, bahwa ini adalah layak untuk dinaikkan saja. Gimana? Acuannya bahwa anak ini kalau tidak dinaikkan juga tidak menjamin anak ini bisa. Kedua, anak ini nanti akan timbul rasa minder atau apatis, tidak mau sekolah, banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi lebih baik dinaikkan. Keuntungannya juga banyak sekali. Anak ini juga ada nanti dimotivasi oleh guru kelasnya. Dari segi sosial juga anak ini akan tumbuh menjadi percaya diri yang lebih baik. Jadi itu memang tugas dari pendidik Ibu ya, Iya. Tidak hanya tidak naik kelas kalau zaman dulu memang begitu. Kalau sekarang kurikulum 13 ditambah kurikulum merdeka, itu tidak ada anak yang tidak bisa. Iya. Istilahnya ada pembelajaran diferensial. Anak yang tidak bisa itu kita sendirikan, kita memberikan bimbingan yang lebih, perhatian lebih. Akibatnya nanti anak ini akan tumbuh secara bersama-sama, tapi tidak tetap dalam perbedaan. Bagus sekali ya, memang kita mendidik itu ya Ibu ya. Lanjut soal berikutnya Ibu ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebajikan? Ya. Ada dua kasus sama-sama benar. Iya. Sama-sama harus diperjuangkan. Iya. Nah, saya sebagai kepala sekolah, kita identifikasi dulu. Kasus ini lebih urgent mana? Terus nilai manfaatnya ke khalayak mana yang lebih bermanfaat, itu yang lebih saya utamakan. Tidak lupa juga pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan dari Bapak Dewan
Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah, komite, paguyuban, juga stakeholder yang berkepentingan di sekolah kami. Jadi tidak hanya langsung memutuskan ini harus tidak. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih memperhatikan. Seperti itu Ya. Berikutnya Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam memutuskan suatu kasus seperti ini? Ya, langkah-langkahnya seperti sudah saya sampaikan tadi, kasusnya seperti apa dulu. Kita identifikasi dulu, kemudian kita cari apa penyebabnya dulu, siapa-siapa yang terlibat dalam kasus-kasus seperti itu. Kemudian cari fakta-fakta pendukung, misalnya, oh ini yang lebih menonjol ke arah ke sana. Kemudian saya uji coba, berusaha merefleksi, mencari solusi bagaimana untuk membenahi atau untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Selanjutnya, keputusan tidak hanya pada saya, tetap saya sampaikan ke warga sekolah bahwa ini ada kasus seperti ini yang harus kita tangani, dan selanjutnya keputusan kita ambil berdasarkan apa, dasarnya apa, harus ada dasar hukumnya untuk mengambil suatu sikap. Setelah itu membuat keputusan. Nah, membuat keputusan juga harus dipertimbangkan sisi baik buruknya juga, pengaruhnya ke anak didik atau ke masyarakat bagaimana, juga harus kita berikan, kita munculkan juga istilahnya apa ya, kita munculkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi kalau kita ambil keputusan seperti ini, kemungkinan-kemungkinan yang bisa timbul. Jadi prosesnya juga panjang Ya, pertimbangannya. tidak hanya langsung ini, Tidak harus langsung diputuskan ini keputusannya gitu. melalui proses. Iya. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda ambil efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ini? Semua pengambilan keputusan itu, kalau saya ya Bu Fitri ya, berdasarkan pada logika, masuk akal enggak dalam pengambilan keputusan. Kemudian berdasarkan aturan, itu yang lebih penting, juga perasaan. Ini bukan berarti rasai kok saya ini, saya ini, tidak, tapi berdasarkan perasaan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah nilai-nilai kebenaran. Jadi gabungan Ibu ya? Iya, tidak hanya satu dua. Jadi istilahnya sistem, suatu sistem harus bersama-sama. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan Dalam pengambilan keputusan dilema etika memang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Banyak sekali tantangan-tantangan, terutama dari intern sendiri ya Bu Fitri ya. Tidak semua keputusan yang kita berikan, yang kita putuskan itu berakibat baik bagi semua yang menerima. Kebajikan belum tentu baik bagi semuanya. Jadi kita harus bisa melayani. Nah, yang dilayani itu tidak semuanya puas pada kita. Jadi tantangan-tantangan itu ada dari intern sendiri, terutama mungkin kalau dalam lingkup sekolah, dari Bapak Ibu Guru, Dewan Ibu Guru, tidak semuanya itu senang pada keputusan yang saya ambil. Jadi ada satu dua. Nah, itu merupakan tantangan yang terbesar, juga merupakan motivasi bagi saya untuk menjadi lebih baik dari luar. Misalnya dari warga masyarakat sekitar, kita mengambil program atau keputusan dilema etika ya. Kemudian di satu sisi ada warga yang mendukung, sisi lain tidak. Nah, itu juga suatu tantangan. Sebetulnya ya banyak sekali tantangan. apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal khusus Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa? Dilema etika dalam ada tata cara atau waktu-waktu tertentu tidak. Dilihat dulu, kalau tidak ada kasus ya tidak ada jadwalnya ya Bu ya. Kalau ada kasus tertentu itu tadi tidak langsung kita selesaikan di tempat tidak, tapi butuh proses, butuh pemahaman, pemikiran dalam pengambilan keputusan. Terus penjadwalan mungkin waktu ini kasus ini bisa diselesaikan dalam waktu seketika itu bisa, mungkin bisa, tapi ada kasus lain tidak bisa diselesaikan dalam waktu secepat itu tidak, butuh proses, butuh pertimbangan. Kami di sini tidak hanya sekolah, lingkup sekolah saja, ada pihak-pihak lain yang lebih berwenang, misalnya ke perangkat desa, ke dinas pendidikan, atau lebih ke masyarakat. Itu pertimbangan itu perlu kita jadikan acuan untuk penanganan kasus-kasus seperti itu. Jadi tidak terjadwal. Lihat kondisi situasional. Berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus contohnya di etika tadi? Iya. Pasti ada. Nah, kadang kita diskusi dengan manajemen sekolah. Dalam satu sekolah itu kepala sekolah tidak hanya otoriter begitu ya. Jadi ada pendelegasian wewenang. Kalau di SMA, SMK, SMP ada BP. Iya. Kalau di SD tidak, guru kelas itu langsung sebagai guru BP. Rangkep gitu ya. All round pokoknya. Artinya guru kelas itu Ya harus power, memang harus power ya. Jadi kita membuat manajemen yang lebih bagus, mengkondisikan tidak hanya satu pihak, ada koordinasi, ada komunikasi, dan yang lebih penting ada penalaran yang lebih bermakna kepada mereka. Jadi tidak timbul sakwasangka yang tidak baik terhadap kepemimpinan di sekolah. Terbukaan. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Us, pembelajaran apa yang dapat Ibu Us petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan tentang dilema etika? Ya, pelajaran yang bisa saya ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika bahwa tidak semua keputusan itu harus merugikan pada anak. Saya sebagai pemangku di sini kepala sekolah, karena sekarang kurikulum merdeka digembor-gemborkan oleh Mas Menteri juga sejak dulu oleh Ki Hajat Dewantoro bahwa kita harus berpihak pada anak. Ya, itu nomor satu. Anak adalah segalanya. Bahwa anak itulah yang harus kita bentuk untuk membentuk karakter-karakter yang lebih baik. Setelah anak lulus dari sekolah, tidak hanya pengetahuan saja. Yang penting adalah karakter yang bisa ditumbuhkan, yaitu nanti akan mengangkat semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan Bu Sri. Terima kasih sekali Ibu, banyak sekali ilmu yang bisa saya ambil dari obrolan kita kali ini Bu ya. Iya. Saya yakin Bu SDN Bogor ini di bawah kepemimpinan Bu Us ini pasti semakin hebat nanti. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Minta dukungannya juga. Kami sebentar lagi ada Green School juga, termasuk 16 besar dari sekolah penggerak di Kabupaten Mojokerto. Mudah-mudahan bisa menjadikan SDN Kembar lebih baik lagi. Juga kepada Bu Fitri, sukses untuk CGP guru penggerak. Terima kasih semangatnya dan doanya Ibu ya. Terima kasih, mohon doa saling mendoakan. Saling mendoakan. Terima kasih Bu Us atas waktunya. Terima kasih ilmunya. Iya. Hanya ini yang bisa saya bagi, mungkin banyak kekurangannya. Tidak Ibu, tidak ada kekurangan, super sekali Bu ini. Secara power oke sekali, pengetahuannya juga wow. Hanya itu bisa. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar Ibu? Boleh. Saya diminta untuk ini Bu, ada tugas dari guru penggerak
Ya. untuk mewawancarai kepala sekolah saya. Ya. Kepala sekolah saya kan jenengan ya Bu ya. Ya. Nah, ini diminta untuk mewawancarai tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan. Ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Monggo. Saya mulai. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Oh gitu. Oke. Jadi gini, karena kita ini pekerjaan kita di sekolahan, jadi otomatis itu berhubungan dengan siswa. Di siswa itu ada momen-momen yang sangat penting, diantaranya adalah kenaikan kelas. Nah, di situ kadang-kadang kita juga harus betul-betul mengawal dengan benar, karena kadang-kadang ya mohon maaf, karena banyak guru itu yang punya mungkin kesibukan lain sehingga kan tidak begitu jeli dalam proses kenaikan kelas siswanya, sehingga perlu adanya yang namanya pra kenaikan kelas. Di situ kita menggali tentang perombel itu ada nggak siswa yang nanti akan menjadi tidak naik, sehingga kita juga harus setelah menggali itu, lalu kita kan juga berkoordinasi dengan masing-masing wali kelas yang ada siswanya yang kelihatannya nilainya atau hadirnya itu tidak sesuai dengan yang menjadi patokan syarat kenaikan kelas itu. Jadi kita komunikasikan dengan wali kelas, dengan Bapak Ibu BK, dengan guru pengajar mata pelajaran, sehingga dalam hal ini kita juga harus bisa berkomunikasi juga dengan wali muridnya. Jadi seandainya anak itu tidak naik karena sering tidak masuk, ya. Jadi kita berkoordinasi dengan BK, pernahkah sudah bertindak datang kunjungan ke orang tuanya, berkomunikasi dan lain sebagainya. Lalu untuk yang nilainya juga tidak sesuai dengan KKM, itu juga begitu, kita komunikasi, kita koordinasi dengan guru mata pelajaran. Jadi setidaknya kalau masih ada kesempatan untuk ada remedi, sehingga anak itu nilainya bisa sesuai dengan KKM yang ada, sehingga bisa untuk menjadi syarat nilainya itu untuk naik kelas. Jadi ini yang perlu kita komunikasikan biasanya. Mungkin begitu Bu Fitri. Berarti pengambilan keputusannya enggak tiba-tiba Bu ya, pasti ada proses-proses gitu. Iya, jadi ada pertimbangan. Jadi ada pertimbangannya. Makanya kan di kegiatan pra kenaikan kelas itu kan istilahnya kita menggali informasi dari wali kelas dulu, sehingga nanti melebar menggali informasi dari guru BK, dari guru mata pelajaran, sehingga selama itu masih bisa ada waktu untuk memperbaiki, saya rasa itu belum terlambat, sehingga ada remedi, ada studi kasus di kesulitan siswa di rumah seperti apa, kan seperti itu. Karena memang ya anak SMK itu kebanyakan mohon maaf ya keluarganya yang ekonominya pas-pasan, yang tidak jauh ya, sehingga ya kita juga harus waspada dengan itu, sehingga kita harus ada komunikasi pendekatan terhadap anak dari sumber orang tua. Jadi begitu. Oke Bu, berarti hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu Bu? Kasus kenaikan kelas. Jadi kita paling tidak 1 bulan sekali itu semestinya ya kita rencanakan ada komunikasi antara wali kelas, antara guru BK, dan antara ibu wakasek kurikulum. Jadi kita dampingi, adakah permasalahan di awal ya, seandainya 1 bulan anak itu tidak masuk 5 hari gitu aja, sudah harus ada tindakan, sehingga nanti tidak terakumulatif di akhir semester anak itu tahu-tahu tidak naik sekian banyak. Jadi begitu.
Oke. Adakah faktor-faktor yang selama ini atau orang-orang yang mempermudah atau membantu ibu misalnya dalam pengambilan keputusan ini, biasanya ada enggak yang membantu? Ada. Jadi begini, kita itu koordinasi dengan semua Wakasek, ya. Kita koordinasi dengan Wakasek, kita istilahnya kan diskusi. Kita juga mohon maaf ya, kalau anak seandainya tidak naik itu satu, anak itu rugi waktu, dua rugi kesempatan, sehingga antara nyun sewu ya ini kan melibatkan banyak nyun sewu ya, semua Wakasek saya rasa, baik itu kurikulum, kesiswaan, kehumasan dan lain sebagainya, sehingga kita menyamakan visi dan misi ya semaksimal mungkin ya, menekan sedemikian rupa sehingga tingkat kenaikan kelas itu diusahakan menjadi 100%. Jadi diusahakan jangan sampai meninggalkan anak di kelas lama. Kalau bisa kita upayakan anak itu naik kelas dengan nilai baik. Bukan berarti nilai baik terus anak asal dikasih nilai, ya tidak begitu, ada prosedurnya. Kalau nilainya masih belum standar KKM ya kita diremedi ya. Dan diremedi itu memang butuh sarana ya. Nanti kita juga koordinasi dengan Sarpras, jadi Wakasek, sarana prasarana. Jadi semua harus menjadi satu kesatuan untuk endingnya anak itu menjadi naik kelas, nilainya bagus. Dari semua hal yang Ibu sampaikan ini tadi, pembelajaran apa Ibu yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan dilema etika ini tadi? Yang bisa jadi gini, sekolah itu istilahnya kan masih masih sama kan orang Jawa ya. Kita tidak tahu masa depan anak itu mau jadi apa. Yang penting kita itu membuka pintu selebar-lebarnya untuk dalam arti mengantarkan anak itu lebih sukses. Nanti dia jadi apapun itu takdir hidup dia, bukan kita yang punya. Tapi kalau anak sudah, mohon maaf, sudah nyusau ya, agak pelit dengan nilai ya, sehingga dia kalau nanti bersaing di dunia luar itu ya tidak akan mampu bersaing karena nilainya sudah sangat rendah kan begitu. Yang kedua, dia nanti mau jadi apapun kita lo tidak tahu. Makanya nyusau kalau seandainya anak itu tidak naik gitu ya Bu ya, nggak naik kan otomatis dalam 1 tahun dia itu kan belajarnya kan sia-sia. Makanya lebih diwaspadai dari awal seorang wali kelas ya, wali kelas, guru mata pelajaran ya, dan guru BK ini harus saling sinergi. Seperti contohnya saya, seandainya saya tuh ngajar di kelas A gitu ya, di situ ada namanya Sakir gitu ya, pas hari Senin saya ngajar di situ dia tidak masuk, kan di absensi saya itu kan ada absensi masuk kelas itu kan. Nah, nanti di Senin berikutnya saya masuk di kelasnya Sakir lagi kan, di kelas A. Saya tanya, nak kenapa kamu tidak masuk kan begitu. Nah ini kan kita meskipun saya ini bukan wali kelas atau guru BK, tapi saya dalam arti memberikan konsultasi terbaik untuk siswa kita. Jangan sampai nanti kalau sudah tidak masuk dibiarkan kan tidak ada perhatian, jadi merasa dia ngalah, masih gak mau buyo karo guru kan begini. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kita harus semuanya komponen di lembaga itu harus memperhatikan, berpihak pada siswa. Itu memang yang penting Bu ya. Ya karena kita itu kan ngerawat anak, ngerawat siswa itu loh. Ya sudah Ibu, berarti kesimpulannya adalah pastinya berpihak pada murid. Pasti itu. Terima kasih Ibu atas ngobrolnya hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih saya bisa mengambil pelajaran dan pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.